Perkembangan teknologi komputer saat ini telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Dalam hal ini, komputer telah diaplikasikan ke dalam alat-alat mesin perkakas, diantaranya mesin buku, mesin device, mesin scrap, mesin bor, dan lain-lain. Hasil perpaduan teknologi komputer dan teknologi mekanik inilah yang selanjutnya dinamakan CNC atau komputer numeric control. Sistem pengoperasian CNC menggunakan program yang dikontrol langsung oleh komputer. Secara umum, konstruksi mesin perkakas CNC dan sistem kerjanya adalah sinkronasi antara komputer dan mekaniknya. Jika dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional yang setara dan sejenis, mesin perkakas CNC lebih unggul baik dari segi ketelitian, ketepatan, fleksibilitas, dan kapasitas produksi. Sehingga di era modern seperti saat ini, banyak industri mulai meninggalkan mesin-mesin perkakas konvensional dan beralih menggunakan mesin perkakas CNC. Untuk selengkapnya, teman saya sudah berada di Politeknik STM di Jakarta untuk meninjau mesin CNC yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Wibowo. Saya dari kelompok 3. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang mesin CNC. Ayo kita tanya langsung sama orang yang paham. Dengan siapa? Oke, perkenalkan, saya instruktur Muhammad Eka Ramadan. Terus Jadi di sini kita akan mempelajari tentang mesin turning atau mesin duduk CNC. ya, di sini mesin CNC yang dipakai itu modelnya apa sih kan? Jadi mesin CNC yang kita pakai itu kita menggunakan dari brand atau kepemilikan dari Mazak dengan tipe Quickturn Smart 150 MS. Terus ini kalau boleh tahu tahun berapa sih ini dibuatnya mesinnya? Jadi produk yang kita pakai dalam menggunakan CNC turning ini, kita menggunakan Mazak pada keluaran tahun 2013 gitu teman-teman. Ya, satu lagi nih Kal, buat spesifikasinya tuh bisa disebutin nggak? Spesifikasinya apa aja? Oke, kita spesifikasinya ada bed length itu 500 mm, terus kapasiti maksimum swingnya yaitu 580 mm atau 22,83 inci. Terus untuk maksimum machining diameternya yaitu 330 mm atau 13.000 inci. Terus maksimum backworknya juga 51 mm dan maksimum machining lengthnya itu 520 mm. Main spindle-nya itu 8 inci, maksimum speednya 5000 rpm dan motor output 30 menit rating yaitu sekitar 15 kW atau 20.0 kp. Terus feed aksisnya yaitu ada X aksis yaitu 2000 mm atau 7,87 inci. Terus ada Z aksis atau travelnya 560 mm atau sekitar 22 inci. Dan ini disediakan dengan width tile stock. Makasih buat Tiger ya atas penjelasannya. Buat selanjutnya tentang penggunaan cara-cara fungsi-fungsi akan dilanjutkan sama teman saya yang lainnya. Buat lebih lengkapnya tonton aja dulu, tungguin aja udah. Thank you. Oke, kembali bersama saya. Tadi sebelumnya teman saya udah menjelaskan tentang spesifikasi mesin Mazak ini. Lalu berikutnya saya akan memberi tutorial untuk cara menyalakan mesin Mazak ini. Oke, berikut saya. Jadi di sini ada panel ya. Panel ini kita nyalakan untuk memberi aliran listrik kepada mesin Mazak ini. Jadi kita cukup menaikkan tombol panel ini ke atas. Ini sudah posisi sudah naik, panelnya sudah menyala. Terus step selanjutnya itu kita akan memutar tombol ini. Ini kalau bisa kalian lihat, ini ada tombol hijau dan tombol merah, on dan sama off. Oke, cara menyalakan gimana? Jadi kita cukup putar ke atas dan mesin sudah menyala. Lalu step selanjutnya kita
Lanjut ke depan lagi ya. Di depan sini ada tombol yang hidup berwarna hijau. Stepnya kita cukup menekan tombol ini sampai mesinnya menyala, sampai monitor menyala. Oke, kita tinggal tunggu bagaimana. Jadi setelah ini menyala, itu selanjutnya mesin itu akan menyala seperti ini, nyalakan lampu, lalu ada lampu yang berganti warna. Oke, jadi ini mesin mozaknya itu udah nyala, dan seperti di sini ada tombol emergency stop, ini masih on. Jadi kita belum bisa menggunakan mesin ini sebelum emergency stop ini kita matikan. Cara matikannya gimana? Kita pertama cukup memutar tombol emergency ini ke kanan. Oke, sudah. Lalu kita mencet reset. Belum. Sudah. Setelah tombolnya mati, itu kita udah bisa mengoperasikan mesin CNC panjang tersebut. Selanjutnya bagaimana caranya? Kita lanjut ke teman saya selanjutnya. Selanjutnya bersama saya Maulana Cahaya Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan tombol-tombol yang ada di bagian sini. Di sini ada tombol yang digunakan untuk stop pulen ketika di program sudah ada. Di sini ada tombol yang digunakan ketika kita ingin mengganti mata pahat yang sudah tumpul. Di sini ada tombol yang kita gunakan untuk menyesuaikan program sudah sesuai apa belum. Dan di sini ada tombol yang kita gunakan sama seperti tombol ini. Di sini ada tombol yang digunakan untuk pembebasan tanpa pemotongan. Di sini ada tombol yang digunakan untuk menyesuaikan apakah sudah di titik 0 atau belum. Di sini ada tombol yang digunakan untuk merecord program yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya di sini ada tombol yang kita gunakan untuk melihat program yang sudah kita kerjakan. Di sini ada tombol yang kita gunakan untuk menyalakan atau mematikan coolant secara manual. Dan 4 tombol ini digunakan untuk mengontrol kecepatan pemotongan ketika kita menggunakan tombol yang ini. Dan ini adalah tombol yang kita gunakan untuk program 1 kali. Ini tombol sama seperti di laptop untuk mengarahkan ke atas, ke bawah, kanan dan kiri. Dan ini merupakan tombol yang kita gunakan untuk melakukan kecepatan pemotongan ketika kita menggunakan yang ini. Dan ini tombol yang kita gunakan untuk mengganti pahat. Dan ini tombol yang kita gunakan untuk mengatur arah pemotongan searah jarum jam atau tidak searah jarum jam. Dan ini tombol yang digunakan untuk chip. Ini tombol yang kita gunakan untuk membuka atau menutup pintu. Ini tombol yang kita gunakan untuk memulai program. Ini tombol yang kita gunakan untuk menghentikan program. Ini tombol untuk emergency. Tadi adalah beberapa fungsi dari tombol-tombol yang ada di bagian sini. Dan saya selanjutnya ingin menjelaskan cara menentukan koordinat titik 0 sebelum melakukan. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan cara menentukan koordinat pemotongan di titik 0. Di sini kita lihat koordinat pada posisi plus, dan di sini kita lihat koordinat pada posisi minus. Cara menentukannya yaitu pertama kita aturin dulu, kemudian ini, lalu kita pencet home, dan jika di sini sumbu plus, kita tekan di sini tombol untuk sumbu minus, dan di sini sudah menjadi 0. Kemudian ketika di sini minus,
kita pencet tombol pada sumbu plus, dan di sini sudah pada titik 0. Dan selanjutnya tombol pada bagian sini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama gua Rayhan Palevi. Gua akan membuat program di mesin CNC. Pertama-tama tuh kita klik program, habis itu work now, habis itu kita cari. Nih, gua misalkan mau ini, pencet input, dan habis itu pencet work now. Nah, gua mau ketik di sini ya, lihat ya, misalkan slot sini, kita pencet input lagi, kita pencet work now, kita ketik, gua mau ketik misalkan Tio underscore 4, misalkan gitu. Oke, habis itu input, pencet input, habis itu sini ke bawah sini, kita kunci, kita pencet dua-duanya. Oke, habis itu sini pencet ini ISO atau ISO program. Oke, langsung bisa diketik misalkan. Oke. Nah, itu adalah cara penginputan program ya di mesin CNC. Sekian dari gua, Rayhan Palevi. Thank you. Kenalkan, nama saya Algi Farian Gusta. Saya di sini ingin menjelaskan tombol-tombol, fungsi tombol-tombol yang ada di mesin CNC, terlebih yang di atas. Oke, langsung. Jadi di sini ada tombol yang berwarna oranye ini. Jadi di sini fungsi tombolnya adalah sebagai kayak seperti mengklik dari misalkan position program. Jadi kalau yang di sini mengikut ke atas, kalau misalkan yang ini adalah kembali ke menu. Nah, lalu kalau yang di ujung kanan ini adalah mencari file-file yang ada di sebelahnya. Ini untuk kembali. Lalu di bawahnya ada yang di tengah ini tombol-tombol, ada reset untuk mereset dari programnya atau dari mesinnya. Lalu ini ada tombol VFC. Jadi di sini jika amit-amit mesin di dalam ini patah atau pahatnya patah, jadi kita pencet ini. Lalu di sini ini seperti di keyboard komputer atau laptop saja, sama saja, fungsinya sama semua. Lalu di sini input seperti enter di komputer. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tombol-tombol dari saya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Tiara Nurlandari. Saya akan memberitahu gimana sih caranya matikan mesin CNC. Pertama, kita tekan dulu tombol emergency-nya. Sudah, kemudian kita matikan switch off-nya. Mesin sudah mati, kemudian kayak sini. Kita putar ininya ke sebelah kiri. Ya. Kemudian kita matikan panel mesin. Kita ke bawahin. Sudah. Begitulah cara untuk mematikan mesin CNC. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah mesin CNC yang ada di Politeknik STM Jakarta. Tadi teman kami dari kelompok 3 sudah memberitahu bagaimana cara menyalakan mesin CNC, bagaimana cara pengoperasian mesin CNC, dan bagaimana cara mematikan mesin CNC. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.